Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ambia Muhammad, dari Universitas Sultan Ageng Tirtaya, program studi informatika, dengan NIM 3337220082. Di sini akan menjelaskan, sebuah, sistem terdistribusi yang digunakan oleh Netflix, dan sudah tertera di, sebuah website bernama Netflix Engineer. Di sini ada pendahuluan. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sistem terdistribusi ini diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti bank, dan digunakan oleh perusahaan besar, pemerintahan, dan lainnya. Nah, Netflix ini salah satu perusahaan yang memakai sistem terdistribusi. Pada tahun 1997, Netflix itu belum mempunyai website. Dia cuma menggunakan alamat surel dan mengantarkan DVD sesuai posnya ya. Jadi pada tahun 1999 sampai 2005 mereka melampaui banyak milestone seperti mengganti layanan sewa jual menjadi subskripsi, jadi tidak ada sewa jual dan menjadi tagihan per bulan, mematenkan kantor mereka dan mempunyai sebuah sistem rekomendasi yang dipersonalisasikan. Lalu mereka meluncurkan fitur profil agar para pelanggan atau para subscriber bisa membuat daftar untuk pengguna yang berbeda-beda. Lalu disinilah big data dan sistem terdistribusi berperan. Perkembangan teknologi mengubah cara kita menikmati hiburan, dan Netflix telah menjadi pelopor dalam merevolusi cara kita mengakses konten favorit kita. Di balik layar platform streaming terbuka ini, tersusunlah sebuah infrastruktur yang rumit dan canggih yang memungkinkan memberikan pengalaman terbaik kepada jutaan pelanggan di seluruh dunia. Dengan menggunakan strategi teknologi yang inovatif dan sistem terdistribusi yang terampil, Netflix berhasil menciptakan lingkungan streaming yang mulus, yang seamless, dan personal, yang memberikan kenikmatan tak terlupakan bagi setiap pengguna. Lalu di sini implementasi basis data dan sistem terdistribusi pada Netflix. Sistem terdistribusi itu sangat penting untuk Netflix karena mereka ingin memberi pengalaman video streaming yang mulus kepada jutaan pengguna di seluruh dunia. Ini ada overview cara kerjanya. Yang pertama, distribusi konten. Distribusi konten Netflix menyimpan perpustakaan film dan berbagai TV, memperlihatkan distribusi penyimpanan sistem, termasuk Amazon S3 dan Content Delivery Network (CDN). Uh, jadi mereka tuh punya CDN atau Content Delivery Network yang dinamakan sendiri yang bernama Open Connect. Lalu microservice. Backend Netflix dibuat dengan arsitektur mikro layanan, di mana berbagai komponen sistem dibagi menjadi layanan kecil dan independen. Setiap mikro layanan bertanggung jawab atas tugas spesifik seperti user authentication, recommended algorithm, metadata, content management, dan video streaming. Ini ada arsitekturnya. Di sini ada time text service, seperti namanya, itu untuk mengatasi text tertiming. Jadi bisa dibuat seperti subtitle atau terjemahan ya. Lalu di sini ada audio service seperti namanya, itu untuk memproses audio yang mereka punya. Di sini ada packaging service. Jadi dia itu untuk mengemas konten multimedia menjadi format yang sesuai. Terus di sini ada streaming sama studio workflow. Jadi ini semua disebutnya orchestrator. Jadi mereka berorkestra gitu. Jadi ini tuh untuk ya, seperti namanya itu untuk mengatur alur kerja streaming ya, dan bisa juga buat video encoding dan validation. Di sini ada video inspection juga. Terus ada combine video audio service. Lalu ada video encoding dan video quality. Jadi video encoding itu sama kayak untuk mengencode sebuah video, dan kalau video quality service itu untuk memastikan kualitas videonya. Terus yang ketiga ada pengelolaan beban dan manajemen lalu lintas. Ya, Netflix menggunakan pembalancer beban dan sistem dan manajemen lalu lintas untuk mendistribusikan request pengguna ke seluruh microservice secara efisien. Terus ada ketahanan dan daya tahan terhadap kegagalan atau failure ya. Sistem terdistribusi Netflix dirancang untuk menjadi tahan terhadap kegagalan. Jika suatu microservice atau server tertentu mengalami kegagalan, lalu lintas secara otomatis dialihkan ke instansi yang sehat atau yang tidak
sedang gagal, meminimalkan waktu henti, dan memastikan ketersediaan layanan yang terus-menerus. Penyimpanan caching dan komputasi di pinggir jaringan. Eh, penyimpanan caching konten ini dilakukan di pinggir jaringan melalui node tadi CDN ya. CDN, Content Delivery Network, yang dinamakan Open Connect. Jadi menyimpan konten sering diakses lebih dekat dengan pengguna untuk jadi dia nggak perlu download ulang. Jadi setiap ngeload sesuatu itu nggak perlu download dari ulang karena cache-nya disimpan, masih ada gitu. Terus streaming adaptif. Jadi Netflix gunain teknik streaming adaptif untuk nyesuaiin kualitas video secara dinamis berdasarkan kecepatan atau bandwidth jaringan yang tersedia maupun kemampuan perangkat. Jadi hal ini memastikan pemutaran yang lancar tanpa gangguan buffer. Bahkan di bawah kondisi jaringan yang bervariasi, mungkin jaringan kalian jumping atau bagaimana. Netflix sudah menggunakan streaming adaptif. Jadi sedikit terjadi gangguan buffering. Bagaimana caranya? Ya mungkin akan diturunkan kualitas videonya menjadi mungkin 480 dari awalnya 1080. Analitika data dan personalisasi. Netflix mengumpulkan jumlah data yang besar tentang preferensi pengguna. Jadi kebiasaan menonton dan metrik keterlibatan. Data ini diproses menggunakan sistem analitika terdistribusi juga untuk menghasilkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mengoptimalkan pengiriman konten untuk setiap pengguna secara individual. Mungkin jika kalian seringnya nonton horor, ya berarti direkomendasikannya horor. Ya misalnya film horor ini, film horor itu. Kalau misalnya tertarik kepada komedi, dia juga bisa baca terus merekomendasikan ya film yang serupa. Terus Netflix juga menggunakan itu caranya pakai machine learning. Machine learning pipelines digunakan secara luas dan menjadi sentral untuk bisnis, mewakili beberapa beragam kasus penggunaan yang melampaui rekomendasi, prediksi, dan transformasi data. Jadi dengan pertumbuhan tinggi alur kerja ini dalam beberapa tahun terakhir meningkat lebih dari 100% setiap tahun. Kebutuhan akan orkestrator alur kerja yang tadi sudah saya jelaskan gambarnya dapat diskalakan telah menjadi sangat penting bagi kebutuhan bisnis si Netflix ini. Setelah kita mengamati landscape orkestrator alur kerja, kita memutuskan untuk mengembangkan, atau Netflix yang memutuskan untuk mengembangkan sistem generasi berikutnya yang diskalakan secara horizontal untuk menyebar pekerjaan di seluruh klaster yang terdiri dari ratusan node. Ini mengatasi tantangan utama yang Netflix hadapi dengan Meson dan mencapai keunggulan operasional. Dikutip dari ini Orchestrating Data or Machine Learning Workflow at Scale with Netflix Maestro. Ini website dari Netflix Tech Blog ya, semuanya. Oh enggak, ini enggak sih dari Netflix. Nah ini ini ada platform orkestra juga yang lebih besar, yaitu Maestro. Maestro itu platform orkestrator atau orkestrasi alur kerja data generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan in the future buat Netflix. Jadi orkestrator alur kerja ini menyediakan layanan alur kerja yang sepenuhnya dikelola atau workflow as a service untuk platform di data Netflix. Melayani ribuan pengguna termasuk ilmuwan data, insinyur pembelajaran mesin, insinyur perangkat lunak, produser konten, dan analisis bisnis untuk berbagai kasus penggunaan. Saat ini Maestro diskalakan dan masih diperluas untuk mendukung kasus penggunaan yang ada dan baru, dan menawarkan kegunaan yang ditingkatkan kepada pengguna akhir. Jadi ini arsitektur yang dibuat ya. Di sini ada UI portal dan scheduler CLI. Ini tuh buat ini, jadi ini tuh penjadwalan tugas, dan ini buat antarmuka ya, user interface. Nah ini API gateway itu gerbang buat nyatuin UI dan backend seperti ini Maestro Service. Maestro Service itu layanan utamanya yang mengkoordinasikan alur kerja atau workflow dan tugas-tugas lainnya yang ada di Maestro Service ini, kayak signal service, time trigger service, terus distribute queue.
Jadi ini ada antrian dan mereka itu menggunakan Cockroach DB database untuk sebagai penyimpan data. Lalu execution plan yang ini tuh mengeksekusi tugasnya yang bisa dibilang menggunakan Docker. Jadi kayak misalnya database itu diakses dari sini. Terus kayak misalnya jalanin komponen kayak Jupyter Notebook ya, Python, terus Titus, Genie, terus Spark dan Trino. Lalu ada ini error classification service. Jadi itu tuh mengklasifikasi ya sama kayak namanya error klasifikasi, mengklasifikasi error dan menangani errornya atau menangani kesalahannya. Lalu Kafka, di sini ada Kafka dari Maestro. Kafka digunakan untuk streaming data dan komunikasi antar komponen. Jadi di sini dia yang ngatur. Lalu di sini ada downstream. Downstream service itu layanan alert kayak alerting service, data warehouse, dan downstream service itu mengonsumsi atau memproses data hasil dari tugas-tugas yang dijalankan dari sini, dari Maestro Service. Lalu di sini ada DSLS atau Domain Specific Language. Di sini ini tuh komponen ini Java atau Java dan Python ya. Itu bahasa programan untuk jadi mereka ini Master Service Execution Plan itu menggunakan domain specific language yang merupakan Java dan Python untuk menentukan dan mengelola tugas-tugasnya. Ini referensinya dari The Story of Netflix, Rebuilding Netflix Video Processing Pipeline with Microservice, dan Orchestrating Data or ML Workflow at Scale with Netflix Maestro dari netflixtechblog.com. Ya. Sekian penjelasan singkat tentang sistem terdistribusi yang digunakan oleh Netflix dan sudah dipost di netflixtechblog.com. Saya hanya menjelaskan ulang. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.